Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul tarbiyah, syahrul sadaqah, syahrul jihad, syahrul Quran, syahrun unzil fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idzni wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi ayah bunda yang hadir di dalam webinar ini, para santri, para siswa Bina Qur'ani Boarding School. Host kita di sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, bisa mengantarkan kita seluruh kru yang hadir untuk sama-sama kita belajar dan mempelajari tema kita yang sangat indah sekali di sore hari ini, yaitu Ramadan sebagai madrasah iman untuk orang tua dan juga anak. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sampaikan kurikulum Ramadan adalah kurikulum terbaik, dan ini hanya akan ada di bulan Ramadan. Bahwa kurikulum Ramadan ini adalah kurikulum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali kesalahan karena beraisukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda sekalian, para siswa BQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah kurikulum pendidikan holistik terbaik yang membentuk hati, membentuk perilaku, dan juga mental spiritual. Bukan sekedar menahan lapar. Ini adalah betul-betul semester kehidupan yang melatih diri kita untuk sabar, untuk empati pada nilai-nilai sosial, untuk mencapai derajat ketakwaan, serta menguburkan budaya instan, kemudian mentransformasi watak manusia menjadi pribadi yang lebih berkarakter, produktif, dan juga tangguh. Ramadan datang bukan sekedar untuk mengubah jadwal makan kita, bukan pula hanya menghiasi meja makan dengan hidangan yang melimpah. Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang dindingnya adalah kesabaran, atapnya adalah rahmat, dan kurikulumnya adalah iman. Di bawah atap rumah kita, madrasah ini dibuka untuk satu tujuan, agar kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa. Ayah bunda dan juga para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya persembahkan doa ini untuk ayah, ibu. Sesungguhnya anak-anakmu tidak butuh ceramah yang panjang tentang agama. Mereka hanya butuh melihat bagaimana engkau bersujud, wahai ayah, wahai bunda. Mereka ingin melihat bagaimana engkau menahan marah saat lapar melilit. Di madrasah ini kita adalah buku teks yang mereka baca setiap hari. Jika mereka melihat kita mencintai Al-Quran, mereka akan mencintainya. Jika mereka melihat kita ringan berbagi, mereka pun akan menjadi dermawan. Ramadan adalah saatnya kita
berkata kepada mereka tanpa suara, "Nak, begini caranya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oleh karena itu, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar, tapi proses rehabilitasi jiwa, yaitu proses tarbiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Ramadan ini Allah akan bentuk dua hal besar yang akan menjadi transformasi pada diri kita masing-masing, yaitu Allah akan bentuk diri kita soleh secara spiritual. Itu dilambangkan anak-anak kita sholatnya tidak biasa-biasa saja, tapi sholatnya adalah perintah langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir, bahkan ditambah lagi di pesantren kita dengan qiyamul lail. Ini menjadikan anak-anak kita ini terbiasa bahwa madrasah Ramadan mengajarkan kepada setiap siswa kita, setiap santri kita, wabil khusus yang ada di BQ ini, menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual. Anak-anak kita pun juga akan mendapatkan kesolehan lanjutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu soleh secara sosial. Ini diajarkan di BQ ini anak-anak kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga anak-anak kita tidak hanya soleh di atas sajadah spiritual, tapi terasah juga nilai-nilai sosialnya di dalam madrasah Ramadan ini. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang tua itu sebagai role model, sebagai uswatun hasanah. Anak kita itu betul-betul pandai di dalam meniru. Jadi anak-anak kita ini tergantung orang tua mau dibuat apa, karena kita sebagai role model yang akan menjadi teladan, menjadi uswah bagi ayah, bagi bunda sekalian. Maka Ramadan ini mengajarkan kurikulum pertama, ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum pertamanya adalah menanamkan kejujuran. Kejujuran ini hanya ada pada diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu muraqabah. Anak-anak kita pun tidak akan pernah berani makan, minum karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat fenomena di dalam rumah tangga kita sebagai orang tua itu menjadi teladan, maka anak-anak kita yang akan melanjutkan estafet dari apa yang kita lakukan. Maka wahai ayah, wahai bunda sekalian, ayo jadikan kurikulum pertama Ramadan ini harus kita bisa menanamkan kejujuran, merasa kita diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saatnya, tidak pernah kita terlepas. Maka tidak perlu khawatir ayah bunda sekalian, anak-anak bunda sekalian jauh dari dekapan ayah bunda sekalian, dari keluarga. Tapi anak-anak kita akan kita bangkitkan di Bina Qurani Boarding School ini nilai-nilai kejujurannya. Maka nanti bisa dirasakan betul pasca madrasah Ramadan ini, keimanan anak-anak kita betul-betul akan meningkat. Kami juga berpesan ketika anak-anak kita ini pulang nanti ke rumah masing-masing, maka nilai-nilai spiritual kejujuran selama di Bina Qurani ini betul-betul akan tertanam, tertancap, bahkan dilakukan di dalam rumah masing-masing. Yang kurikulum kedua terkait tentang madrasah Ramadan ini adalah meja makan sebagai mimbar cinta. Jadi menghidupkan sunnah di waktu berbuka, di waktu sahur, ini memang betul-betul sangat sekali dianjurkan. Di situ anak-anak kita diajarkan
untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menghidupkan sunnah. Jadi ketika makan, ayah bunda sekalian, sunnahnya ini diajak ngobrol. Ya, hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan tidak diam-diam. Ya. Ada konsep makan tidak bersuara. Ya, padahal dalam Islam ini makan harus bersuara, maksudnya bersuaranya di situ ada dialog antara seorang ayah dan anak, seorang anak dengan bundanya. Jadi meja makan sebagai mimbar cinta untuk dialog di situ. Ya, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 3 doa yang tidak pernah tertolak. Di antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Ini doa sebaik mungkin. Ketika rindu dan cinta kita ada pada anak-anak kita, doakan agar Allah hilangkan rindunya. Sehingga kita tidak tersiksa batin kita, ayah bunda sekalian. Anak kita sedang berjihad, yaitu jihadnya adalah menghilangkan kebodohan, liizalatil jahli, pada diri masing-masing, liizalatil kasal, menghilangkan juga di dalam jiwa anak-anak kita kemalasan. Sehingga memang kurikulum terbaik ya yang sekarang juga digagas oleh Pak Menteri Profesor Abdul Mu'ti, ini ada 7 kebiasaan. 7 kebiasaan yang bagus sekali ini kita lakukan, diantaranya bangun pagi, berolahraga, ya kan? Gitu. Kemudian makanan yang bergizi, gitu. Dan ada 7 itu kebiasaan yang luar biasa. Nah, ini ditanamkan sedini mungkin di BGI ini, anak-anak kita. Ya, bangunnya pagi, ya tidurnya cepat. Nah, ini masuk luar biasa. Dan ini diterima oleh semua kalangan saat ini. Ini luar biasa program Pak Menteri ini, ayah bunda sekalian. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur cepat, bangun lebih awal. Kemudian berolahraga, makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Ini meja makan sekali lagi sebagai mimbar cinta kita kepada anak-anak kita. Kurikulum ketiga yang diajarkan oleh Ramadan ini, madrasah Ramadan ini adalah sabar untuk pengendalian diri kita, menahan amarah di tengah lapar. Ini penting juga kita sampaikan, ayah bunda sekalian, bahwa BG mungkin masih banyak ya kekurangan. Namun kalau kita aplikasikan, kita sebagai orang tua gitu, maka ada tempat untuk berkomunikasi. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk menahan amarah ya di tengah rasa lapar, karena orang lapar ini gampang cepat marah gitu ya. Karena itu Nabi ketika berpesan kepada kita semuanya gitu ya adalah untuk tidak marah ya. Madrasah ini melatih kita untuk tidak membentak anak saat lelah, tidak membentak anak kita saat kita bangunkan. Ya, Ramadan adalah latihan puasa lesan dari kata-kata yang melukai hati buah hati. Jangan sampai buah hati kita ya ini sakit hatinya, terluka gitu. Karena berbeda antara luka di badan kita dengan luka secara emosional ya. Coba ayah bunda sekalian, dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah pada jiwa-jiwa kalian engkau itu tidak melihatnya? Di dalam tubuh kita ini ya, ini lebih dari 60% adalah air itu. Tapi ketika badan kita terluka, ini yang keluarnya adalah darah ya bunda sekalian. Ini dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Padahal harusnya secara logika kita, karena badan kita 60% dari air, harusnya terkena sayatan di tubuh kita, tangan kita, kaki kita, itu keluarnya air, tapi keluarnya darah. Tapi lihat ketika Nabi SAW katakan di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Kalau daging itu semuanya baik, maka akan baik semuanya.
Ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Segumpal daging itu kata Nabi adalah hati, dan hati ini isinya adalah darah semua. Tapi ketika anak-anak kita tersayat, anak-anak kita hatinya itu sedang bersedih, maka yang keluar air mata. Ya, ini menjadi renungan bagi kita. Memang di dalam jiwa kita ini ketika kita hubungkan dengan Ramadan, betul-betul dua hal itu. Ada kesalahan secara spiritual yang ini bisa disentuh hatinya. Makanya orang yang disentuh hatinya menangis. Ya, nangisnya adalah keluar air mata. Padahal hati yang disentuh, hatinya terdiri dari hampir 100% adalah darah. Tapi ketika disentuh hatinya nangis. Sementara badan kita yang terdiri lebih dari 60% air, ketika terkena benda-benda tajam malah keluarnya adalah darah. Ini adalah fenomena ya yang terjadi pada diri kita. Maka buah hati bunda sekalian, jangan sampai tersakiti hatinya. Agar apa? Agar tumbuh kembang anak-anak kita, buah hati kita menjadi buah hati yang senantiasa sabar ya dalam pengendalian diri. Ayah bunda sekalian, yuk, sabar dan pengendalian diri ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Sabar, penjabarannya kata para ulama minimal ada 3 ya, yang harus ditanamkan pada diri kita dan juga buah hati kita semuanya, yaitu sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Ramadan ini butuh kesabaran yang ekstra agar kita sabar menahan amarah, menahan emosi, menahan hal-hal yang bisa mengurangi pahala saum kita, bahkan bisa membatalkan saum kita. Yang kedua adalah sabar agar kita tidak bermaksiat kepada Allah SWT, itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga, para ulama katakan sabar untuk kita senantiasa ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi ridho ini adalah bentuk kesabaran paling tinggi ayah bunda sekalian. Ya, kalau sudah ridho maka apapun menjadi ringan. Kalau sudah ridho seberat apapun ya masalahnya, maka menjadi amat sangat ringan. Ayah bunda sekalian, kurikulum ketiga ini perlu terus penekanan pada diri kita ya, sabar untuk pengendalian diri kita. Kurikulum lanjutannya di dalam Ramadan ini adalah kurikulum yang keempat. Ini penting sekali, mengetuk pintu langit 10 malam terakhir. Ayah harus ajarkan kepada anak-anak kita ya. Ayah mengimami sholat tarawih, sholat tahajud di rumah. Ini nasihat indah dari guru kami ya. Selalu katakan Zahid, kalau bisa sholat bersama istri dan juga anak, walaupun tidak setiap saat. Bagi anak sebagai tarbiyah pendidikan, mendekatkan nilai-nilai spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anak. Ayah ya, ini bisa menjadi imam sholat tarawih, sholat tahajud di rumah ya. Agar apa? Agar kita bisa sama-sama mengetuk pintu langit, terutama di 10 malam terakhir ya. Ini sebagai pesan ayah bunda sekalian, jangan biarkan anak-anak terlelap dalam gadget. Ajak mereka berkencan ya dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Ajarkan mereka bahwa ada satu malam yang lebih baik, lebih indah daripada 1000 bulan. 83 tahun umur mereka. Ketika anak-anak kita ajak ke masjid, ayah bunda sekalian, ya, ajarkan anak-anak kita untuk mendekat kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, biar hatinya lebih lembut, pikirannya lebih jernih, lebih tajam dalam hal spiritual. Maka ajarkan anak-anak kita terus mengetuk pintu langit, wabil khusus di 10 Ramadan terakhir. Ya. Bahkan ada momen yang amat sangat luar biasa ayah bunda sekalian.
langit pun ditinggalkan oleh para malaikat yang mulia, oleh para malaikat yang tinggi kedudukannya, gitu ya. Langit ditinggalkan untuk napak tilas 1400 tahun yang lalu. Al-Quran diturunkan di muka bumi ini. Ditinggalkan itu langit, mereka turun semuanya ke bumi ini. Kita juga berharap malaikat-malaikat yang turun dari langit itu memperhatikan kita dan buah hati kita saat kita bersimpuh sujud di malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ini menjadi visi akhir, ya. Visi akhir berkumpul kembali di surga. Ini adalah tujuan panjang madrasah Ramadan. La'allakum tattaqun, akan mengumpulkan diri kita ayah bunda sekalian itu adalah di surga, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ini perintah untuk masuk surga sekeluarga, ya. Dalam surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman. Ramadan ini mengajarkan anak-anak kita keimanannya membaca, ya. Beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Maka rawat terus keimanan itu sampai betul-betul saat sujudnya itu anak-anak kita ayah bunda sekalian betul-betul memohon kepada Allah SWT. Kami hubungkan, ya, anak cucu mereka dengan mereka. Ini adalah perintah langsung dari Allah SWT masuk surga sekeluarga. Dan tujuan jangka panjang ini ada di dalam madrasah Ramadan ini. Ini sebagai kalimat penutup, ya, kita berlapar bersama di dunia agar kelak kita bisa berpesta bersama di pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mari di akhir sesi yang indah ini kita sama-sama berdoa, ya, menjelang berbuka ini. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Allah ajarkan agar kita ini senantiasa melafadzkan doa. Doa ini pun dilafatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bunda sudah hafal, ayah bunda sudah hafal, anak-anak kita juga sudah hafal. Namun demikian, mari kita baca bersama, ya, terkait tentang doa ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan diri kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama ayah bunda sekalian dengan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Bina Qur'ani ini menjadikan yang terakhir anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin dan akan menjadi pribadi-pribadi yang imamah, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Inilah doa kita. Sadar tidak sadar kita telah meminta, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi lil muttaqin. Lil muttaqin ini bisa dibentuk tadi sudah kami sampaikan di awal, yaitu kesolehan secara spiritual. Imamah itu akan membentuk nanti kesolehan secara sosial. Lil muttaqina imamah berarti Allah hendak menginginkan dzurriyyah kita, qurratu ayunin kita itu menjadi dua kepribadian yang unggul dan hebat, yaitu tajam spiritualnya, soleh secara spiritualnya, dan ketika menjadi pemimpin dia berkeadilan, dia punya jiwa-jiwa spiritual solehnya gitu, yaitu spiritual sosialnya. Ini penting. Nah, Ramadan menjadikan demikian. Maka kata-kata ketakwaan itu disebutkan dua kali dalam rentang 183 ya sampai 187. Ya la'allakum tattaqun. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan buah hati kita, diri kita, ya, di dunia dan juga di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama.
Sebagai ungkapan terakhir ya, saya tuliskan di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan segera akan berlalu. Ini sudah lebih dari 15 hari. Namun madrasah ini tidak boleh ditutup. Ayah bunda sekalian, jangan pernah ditutup Ramadan ini. Lanjutkan 11 bulan yang akan datang. Anak-anak kita mungkin akan melupakan rasa haus mereka. Rasa haus hari ini, rasa lapar hari ini. Tapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana kita memegang tangan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan mereka masuk surga sendirian ayah bunda sekalian. Dan jangan biarkan diri kita tertinggal di belakang sebagai ayah dan bunda. Mari kita jadikan rumah kita jannatu qoblal jannah, surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ini saya kira beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan Ramadan sebagai madrasah iman untuk orang tua dan juga anak-anak. Kita sekali lagi sebagai orang tua, ayo terus jangan tutup Ramadan ini begitu saja, tapi lanjutkan. Kita jadikan madrasah ini betul-betul menaun dan terus-menerus sampai kita disatukan di jannah Allah SWT, surganya. Kita nanti akan berjumpa dan berkumpul bersama-sama di satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Ayah bunda sekalian, saya kira demikian. Ini sebagai renungan bagi kita semuanya, bahwa Ramadan ini tidak biasa-biasa saja, tapi Ramadan ini mengajarkan kita big sale, yaitu diskon yang tidak ada taranya. Dan ini hanya bisa kita jumpai, hanya bisa kita lalui bersama dan membersamai Ramadan. Saya kira demikian ayah bunda sekalian, anak-anak sekalian, para santri, para siswa Bina Qurani Boarding School. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk termotivasi bahwa kita jadikan Ramadan ini adalah yang terus-menerus. Jangan pernah tutup. Nanti lanjutkan berikutnya pada 11 bulan yang akan datang. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita rajut selama Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.